Rakuta ada ikut sayembara yang hadiahnya $2.000. Ya. Oke. Itu jujur abang terkejut tak? Iya, Jadi apanya lihat. Apalagi apa? Halo guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Kita kali ini masuk ke podcast Rumpi Desain lagi. Dan di podcast Rumpi Desain itu seperti biasa kita bakal tanya jawab, kita bakal diskusi sama orang yang memang bidangnya di industri kreatif atau di desain ya kan. Nah, nanti kita akan tanya-tanya seputar kerjaan dia, terus gimana narasumbernya itu bisa sampai di titik saat ini ya kan. Nah, kali ini undanganku cukup spesial. Dia dulu tuh mengawali karir dari vektor wajah, kemudian migrasi ya kan, migrasi ke desain logo sampai sekarang. Dan nanti kita akan tanya-tanya seputar itu. Dan yang paling gokil sih kemarin dia nggak nyangka-nyangka bisa menang sayembara $2.000 cuy desain logo. Nanti kita akan cari tahu. Siapa lagi kalau bukan Rakuta? Gimana Tak kabarnya? Sehat? Tak, Rakuta F. Brahmana? Iya, benar sekali. Kau kan ada marganya kan? Iya. Ini kita sebelum ke dunia desain ya? Iya. Marga apa? Sembiring. Sembiring kemarin tuh dirimu bilang Sembiring ada belakangnya apa ya? Sembiring Brahmana. Oh, Sembiring Brahmana. Iya. Oh itu. Jadi buat kawan-kawan orang Medan, Sembiring Brahmana itu dia orang Karo gitu ya, tapi ada garis keturunan. Iya, gitu ya? jadi dari pucuknya itu Bang. Dari pucuknya. Pucuknya ada orang India. Oh gitu. Jadi dia keturunan Brahmana, gitu kan. Terus kawin sama orang Surbakti kalau salah. Surbakti ya, orang Karo lah ya? Ya orang Karo, perempuan Karo terakhir. Jadinya Sembiring Brahmana. Jadi ada beberapa keturunannya tuh kan, ada beberapa silsilahnya, ada sianku kayak Sembiring Bulan Baru. Nah, aku Sembiring Brahmana gitu. Sembiring Brahmana, oke. Jadi ya itu sekilas saja buat yang mau kenal ya kan apa itu Sembiring Brahmana. Pokoknya itulah ya. Jadi kita di sini Rakuta tinggal di Medan, ya kan, di daerah Pancur Batu. Iya. Pancur Batu. Deli Serdang kayak itu, Bang. Deli Serdang ya, udah Medan lagi cuy. Beda. Nah, jadi kita bakal flashback dulu nih Ta. Jadi Rakuta sekarang kan di desain logo. Oke. Dulu Rakuta ini bukan mengawali karir ya. Itu kemarin tuh magang di Yellow Studio, dulu itu masih di coworking space namanya Yellow di Medan. Dan itu berapa lama ya Ta? Magang sebagai desainer logo? 1 tahun kayaknya, hampir ya? Sempet berapa bulan, terus kayaknya berhenti ya dulu Bang ya? Sampai aku berhenti. Ada berapa bulan gitu, terus nanti kami panggil lagi kan? Buka lowongan lagi kemarin. Tapi kurang lebih hampir 1 tahun ada gitu lah, berapa bulan gitu, hampir 1 tahun gitu lah. Ya, jadi kita perkenalan, terus belajar desain logo bareng Rakuta dulu, waktu awal-awal Yellow dulu. Nah, jadi sebelum ke sana, coba ceritain dulu Ta, backgroundmu seperti apa? Apa memang dulu itu ada belajar desain atau gimana? Akademisnya dulu lah, pelajarannya, sekolahnya. Kalau sekolah, nggak ada kuliah. Aku nggak ada kuliah, jadi kenal desain ya? Kenal desain itu sejak kelas 3 SMP. 3 SMP? Iya. Oke. Di Medan ya sekolahnya? Iya benar. Oke. Di Medan. Kelas 3 SMP udah belajar desain? Nah. Canggih ya? Nah jadi kami dulu SMP masih belajar ngetik cuy. Microsoft Word. Jadi aku pun baru tahu kalau ternyata kebanyakan SMP itu masih belajar Microsoft Word. Dan kenapa kayak bisa belajar desain? Sebenarnya aku nggak tahu kalau itu desain. Jadi namanya digital manipulation, Adobe Photoshop. Gitu kan? Photoshop. Jadi manipulasi gambar. Nah ternyata kenapa kami bisa belajar itu? Kebetulan dan untungnya sekolah kami itu dia pakai silabus dari BINUS. Ya BINUS Jakarta. Ya. Dan aku baru tahu ternyata BINUS itu kampus di Jakarta gitu. Kupikir BINUS itu kayak bawahannya Mendikbud. Jadi kupikir, punya pemerintahnya ini kan. Yang jelas di sana silabus yang dipakai itu agak beda lah dari sekolah SMP pada umumnya gitu ya. Betul. Makanya di situ ada belajar desain. Nah, tamat dari SMP itu gimana? Lanjut SMA, SMK. Oh iya, pura-pura nggak tahu ya kan, padahal kami satu SMK. Iya, udah brief nih sebenarnya. SMK Telkom ya, Iya. Sandi Putra Medan. Nah, di situ jurusan apa kemarin? TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Oh, TKJ, sama berarti. Di situ ada belajar desain juga kan? Iya, basic. Basic ya? Basic aja. Nah, jadi kenapa di situ
itu kan belajar banyak tuh, ada jaringan, ada coding, ada juga kan? Ada. Pemrograman kan? Jadi di TKJ itu, dulu gini bayanganku Bang, waktu aku TKJ. Kenapa aku pilih TKJ? Jadi sebenarnya udah banyak, ada beberapa pertimbangan yang cukup panjang waktu aku milih TKJ. Aku pikir sekarang udah zaman teknologi gitu kan. Nah, industri apa yang jago sekarang gitu? Desain, terus jaringan, terus program. Nah, aku dengan ambisiku pikir bisa nih 3 tahun jago 3-tiganya gitu kan. Jadi di tahun pertama kami belajar TKJ gitu kan, basic. Jadi aku pelajarilah TKJ itu serius kan. Terus mulai tahun kedua ada kawanku mulai anak TKJ juga satu kelas, tapi dia jago program web. Bisa juga ini gue pikir. Jadi belajar program web gitu kan. Ya paling bentuk jadinya halaman awal naruh gambar HTML gitu kan. Terus mulai ketiga itu campur juga sama belajar apa tadi satu lagi jaringan, pemrograman sama desain. Iya, sama desain. Jadi di situ mulai juga kenal desain gitu kan. Terus mulai kelas 3 disitulah mulai terbentuk fokus gitu kan. Kalau aku gini-gini terus, ya cuma belajar setengah-setengah jadi apa gitu kan. Tamat, karena aku udah cari dulu di internet. Kalau jurusan TKJ kelas 1 itu bisa apa aja gitu kan. Jago warnet katanya kan. Masuk jago warnet gue pikir kan. Itu kayaknya abang-abang sebelah rumah bisa juga. Iya betul. Jadi terus kelas 2 udah bisa jadi admin server. Udah ada bahasa Inggrisnya lumayan. Kan? Ada admin server gitu. Jadi terus kelas 3 udah bisa kayak apa? Kayak udah expert gitu di bidang situ. Tapi kok nggak ada ini tanda-tanda gitu gue pikir. Iya. Terakhir mulai kelas 1 udah dengar tentang desain. Dari channel Abang. Ya kan? Itu masih dinding belakang gitu. Masih dinding belakang. Masih dinding kayaknya dulu backgroundnya kan. Berarti termasuk subscribers lama juga nih ya? Iya, lumayan gitu kan. Masih baju-baju kayak mana? Belum ada baju kayak gini. Belum ada. Oke, jadi niat awalnya tuh masuk TKJ itu pengen menguasai banyak hal. Iya, betul. Tapi di kelas 3 mulai sadar kayaknya harus ambil satu fokus. Iya. Jadi di situ mulai belajar fokus tentang desain atau pilih yang lain? Desain. Dulu ingat belajar desain apa? Desain itu yang vektor wajah tadi? Iya. Vektor wajah. Udah sempat dapat orderan atau gimana kerjaan? Orderan gitulah. Udah sempat. Udah sempat. Dari HP, dari komputer vektornya? Enggak, dari laptop dulu. Dari laptop ya? Iya. Jadi karena sekolah basisnya komputer, jadi kita kayak memang diharuskan dari kelas 1 itu punya laptop masing-masing gitu. Oh iya, I see. Nah, jadi itulah, jadi laptop itu digunakan untuk eksplorasi tadi, jaringan, web. Customernya yang pesan vektor wajah itu kawan-kawan sekolah atau ada orang yang di luar sekolah? Ada dari luar sekolah. Dari luar sekolah ada? Iya. Tahunya itu orang tuh pesannya dari mana? Nah, datang gitu? Bukan, dari Instagram kan aku sering upload. Beberapa post gitu kan. Iya. Jadi mulailah belajar juga hashtag dulu main-main masih kan. Hashtag vektor wajah keren kayak gitu hashtag. Iya. Vektor wajah murah kayak gitu kan. Oke. Jadi lama-kelamaan nyantol ada beberapa orang dari daerah Medan juga gitu. Jadi dapatlah project beberapa gitu. Sedap ya. Masih ingat dulu berapaan gitu? Hitungannya per kepala kan? Iya, kalau vektor aja kan? Per kepala. 50.000 gitu ya? 35.000? Iya, sekitar segitu, 25.000. Pernah pulsa, Pulsa 25.000. Iya. Dan itu mau ditipu. Maksudnya? Nggak ditransfer pulsa gitu? Iya, jadi aku udah buat gambar gini kan. Aku buat gambar. Udah ya bang, bilang kan. Mana? Kirimlah. Gitu kan. Udah kirim pulsa katanya kan. Dicek pulsa. Kok dari nomor 0821 gue pikir. Bukan dari Telkomsel kan. Jadi setelah itu aku cek lah pulsa aku. Ada nambah gue pikir. Jadi aku kirim foto cuma dari jarak jauh aja sama watermark gitu kan. Biar nggak dapat diambil gitu kan. Diambil. Terus aku tanya lagi, mana ya bang pulsanya? Aku bilang kan. Ada loh katanya kan. Terakhir aku bilang lah kalau abang mau nipu jangan kayak gitu. Aku bilang. Terakhir ya udah nggak dibalas-balasnya lagi gitu. Oke, main-main deh seorang Karu ya. Iya. Nah, jadi itu perjalanan singkat lah. Dulu Rakutha sempat fokus di vektor wajah. Nah, awal kali beralih migrasi dari vektor wajah ke desain logo. Itu gimana ceritanya? Terus pas kapan? Nah, jadi setelah vektor wajah, aku kayak pernah ngepost juga itu kan cara dapat uang terus bahas-bahas kontes gitu kan. Iya.
cobalah sekali 99 Design. Oh, sempat ikut berarti? Iya. Oke. Sempat ikut, nggak pernah menang. Nggak pernah sempat menang. Jadi, aku cobalah beberapa kontes. Itu nanti lo, itu ngontes di 99 Design berapa lama? Nggak menangnya itu udah berapa lama? Sampai sekarang nggak pernah menang. jadi dulu itu sempat aktif itu ngecek terus entries di 99 Design itu sampai berapa bulan? Dulu belum ada batasan kan, kayak sekarang tuh 1 bulan pemain baru itu sekitar 20 kontes atau berapa. Dulu kan suka hati kan? Iya, dulu kita masih mau suka berapa hati. ikut kontes, masuk terus gitu. Jadi sempat berapa bulan aktif itu, enter kontes terus? Iya. Nggak menang-menang? Iya, betul, nggak pernah menang. Itu tiap hari ngecek kontes, ngecek hasil, ditolak-tolak semua. Oke, aku ngebayangin sih, dulu aku juga terjun ke 99 Design awalnya 3 bulan tuh. Setelah 3 bulan baru menang. Nah, kendalanya memang kayak gitu, rata-rata kita ngontes tuh dibutakan pengen dapat duitnya kan. Iya. Padahal kita di situ basic logonya masih lemah. Jadi kita kayak Rakuta nih vektor wajah, kayak aku dulu itu di desain grafis biasa, desain poster. Nah, coba-coba tuh ikut kontes 3 bulan nggak pernah menang cuy. Setiap hari kontes gitu. Nah, dari situ berarti sempat awalnya gitu ya untuk mau beralih ke desain logo. Mulai kenal logo. Mulai kenal logo dari situ. Oke. Setelah itu mulai aku berpikirkan kalau misalnya ikut kontes itu berarti kita kan buat logo hanya mencari bintang gitu ya, konsepnya bintang ya. Iya, betul. Ya kan? Kepuasan si klien. Iya, kepuasan klien. Jadi kita cek kalau misalnya garis diginiin nambah 2 gitu. Jadi kita kayak coba gitu. Iya. Gak ada aturan pakem yang standarnya ini loh cara yang tepat gitu. Oke. Jadi kita mendesain itu berdasarkan subjektivitas Iya, gitu. oke. Padahal sebenarnya kan kita harus tahu cara bikin yang logo yang benar, bukan hanya disukai. Ilmunya dulu dasarnya harus tahu gitu ya. Iya. Bukan sekedar coba-coba ini dapat bintang 2 nggak ya? Iya. Ini dapat bintang 3 ya gitu. Nah, jadi setelah itu aku coba lah belajar gimana cara bikin logo yang benar. oke. Gitu kan. Ternyata ada aturan-aturannya. Jadi warna, bentuk, style gitu kan harus disesuaikan sama industrinya juga. Situ. Oke, dari situ ya. Nah, kemarin aku lupa pertama kali Rakuta join atau magang di Yale itu cuma cerita. Itu udah tamat SMK kan? Iya. Udah tamat? Iya, udah tamat. Makanya aku bisa keluar kan. Kemarin gimana ya ceritanya tuh ya? Kok bisa Rakuta magang di Yale? Dulu Yale masih 2 orang teman-teman. Jadi aku sama Yan Suari co-founder dan kita ada di Coworking Space di Medan. Nah, Rakuta itu orang ketiga cuy. Yang merusak hubungan. Iya, iya. Oke, gimana ceritanya? Jadi aku ada ngepost gitu ya, lowongan magang gitu ada nggak? iya, ada lowongan junior logo designer. Junior logo designer, oke. Konsepnya belajar gitu kan. Jadi aku udah tamat kan. Itu belum ada kayak goals apa-apa, tapi memang udah yakin nggak kuliah gitu. Jadi konsepnya udah belajar desain sendiri gitu. Oke. Belum ada tahu abang mau ngepost itu kan. Oke. Gitu. Jadi setelah berapa bulan, kurasa 2 bulan ke 3 bulan setelah tamat, muncul post dari akun Instagram Rio Purba kan, buka lowongan junior designer. Ya udah langsung kugas saya kan, buat portofolio, aku buat ke Google Drive, simpan. Sampai aku buat, kalau misalnya abang baca itu teks gitu kan agak panjang gitu kan ceritanya. Iya, panjang. Aku udah lupa juga. Gak apa-apa. Jadi disitulah aku pertama kali muncul peluang untuk menjadi lebih dalam gitu, mempelajari secara profesional. Oke. Nanti coba kita cari portofolio itu masih ada apa enggak ya? Kayaknya masih ada, nanti coba kita malu aku. Enggak, jadi dari situ tuh kawan-kawan bisa lihat kan. Dulu Rakuta tuh memang udah gimana ya? Dulu kemarin tuh kita pilih Rakuta salah satunya karena yang kita lihat itu konsep Rakuta itu bagus. Cuman eksekusinya waktu itu belum bagus gitu. Jadi desain logo itu yang kan penting juga tuh filosofi kan. Terus konsep logo yang ditanamkan di dalam logo itu bagus ya, penting. Tapi eksekusinya juga harus penting juga karena itu yang dilihat klien eksekusinya. Nah, Rakuta belum punya itu. Jadi kita coba kayaknya ada potensi besar nih, nanti kita akan gali gitu. Nah, dari situ masuklah Rakuta. Oke, itu berarti udah dari situ udah ini kan. Udah mulai fokus belajar desain logo lah ya. Yes, benar. Abang dulu ingat dulu Rakuta tuh apa ya? Kayak semangat belajarnya tuh nggak ini anak ini gokil nih gitu. Jadi nggak malu bertanya kan. Terus Rakuta juga sempat nanya sama Bang gimana cara upload di Instagram gitu menggunakan tagar-tagar. Nah, itu penting juga kan. Sekarang udah dapat inilah ya. Project rutin dari Instagram rutin lah ya. Iya, udah mulai lah. Tapi
beberapa bulan ini kan lagi gak aktif gitu. Jadi agak turun lagi guys. Agak turun. Nanti lah Tapi yang jelas itu terbukti bisa ya mendatangkan klien ya. Benar. Nanti di section ketiga nanti kita akan coba bahas tentang itu teman-teman. Nah sekarang kita coba ke menyinggung tadi abang ada singgung Rakuten ada ikut sayembara yang hadiahnya $2.000. Iya. Oke. Itu jujur abang terkejut tak? Iya. Jadi lihat. Apalagi apa? Oke. Jadi banyak kok rame gitu ya. Itu perusahaan apa tuh? Yang ngadakan sayembara? Cloud Management. Cloud Management. Iya. Jadi mereka mengadakan sayembara untuk perusahaan mereka sendiri gitu. Yes. Oke. Nah, jadi itu dipublish di Instagram. Terus banyak ya kalau sosial media itu kan kita tahu kan lihatnya yang rame gitu apa di explore atau di feed beranda kita. Kok rame tentang apa nama mereknya? Brandnya? Banishell. Banishell. Iya. Kok rame tentang Banishell ikut-ikut lomba sayembara apaan nih gitu. Terus beberapa hari kemudian gitu abang lihat aku lihat itu kok ada nama Rakuten gitu di situ. $2.000 Rakuten. Ini orang Medan cuy. Ini aku kenal nih kayaknya nih. Jadi di situ langsung aku konfirmasi lah ke Rakuten. Beneran nggak nih berita ini? Ternyata betul cuy. Nah itu boleh ceritain itu awal ceritanya tahu tentang kontesnya sayembaranya, terus ikutan itu gimana ceritanya? Nah, oke pelan-pelan lah ya. Aku kadang mau lupa aja. Jadi kalau tahu kontes itu dapat sayembara itu dari mana? Iya sayembara. Kalau di Indonesia bang, ada akun-akun yang memang suka ngumpulin kurasi. Jadi data-data lomba ini dari sini, lomba dari sini gitu. Jadi tempat informasi lomba-lomba gitu. Oke. Nah, terus ada juga yang nge-share di story gitu, teman di sana yang nge-share di story. Jadi penasaran aku cobalah lihat gitu kan. $2.000 terus stylenya modern. Aku kan biasa cenderung ke style modern kan, Taichi gitu kan. Udah cobalah gitu kan. Terus aku itu kan kayaknya aku tahu lomba itu kira-kira berapa hari sebelum deadline selesai ya? Ada kira-kira 2 minggu. 2 minggu? Iya 2 minggu. 2 minggu. Jadi aku nggak langsung, kalau konsep dulu 99 design itu kan apa dalam kepala langsung gas gitu kan. Gitu. Tampilan cuma di background putih gitu. Jadi aku mau coba lakukan sesuatu yang berbeda gitu kan. Sesuatu yang matang di sini. Jadi kayak ibaratnya nggak asal ngepost lagi gitu ya? Ini kayak nge-project betulan? Iya. Oke, siap. Iya, betul-betul jadi nih kayaknya. Gitu kan? Beda dong, sebelumnya kan belum magang di Yellow. Iya. Jadi ikut ini udah magang di Yellow, udah tahu lah ya? Ada pengaruhnya. Ada. Jadi dari situ submit berapa konsep kemarin? Cuma satu. Cuma satu cuy? Cuma satu. Oh gila cuy. Ada berapa ratusan submission kemarin? Tahu nggak? Ingat? Dia kan tahu submission itu dari hashtag gitu hashtag, kan. Ya. Aku cek kemarin hashtag untuk itu ada sekitar 800, tapi udah banyak memang orang menggunakan hashtag itu untuk post yang berbeda, tapi sekitar 600 lah mungkin. Ya, yang jelas 500-an, 600-an kayak gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Jadi mereka sebelum memutuskan pemenang itu mereka ada ngubungin dulu ini Rakuten kami akan milih Anda, terus bisa persiapan gini ada? Gak ada. Tahu-tahu langsung jebret gitu. Jebret gitu. Pemenang gitu ya. Gol guys. Ya ternyata ini juga ya. Jadi pokoknya itu jadi pengalaman unik ya, portofolio juga bagi Rakuten. Itu abang bisa tahu tuh gimana cara Rakuten itu persiapannya mungkin ya. Persiapannya itu mulai dari awal eksplorasinya. Tadi kan ini memang betul dipersiapkan nih. Iya. Cuman submit satu submission, satu konsep cuy. Bayangin itu dan itu yang dipilih kan. Pasti persiapannya kan mateng gitu ya. Nah, jadi boleh dikasih tahu tuh. Mungkin resepnya kalau misalnya masakan gitu kan atau apalah gitu teknisnya dari awal persiapan Rakuten itu gimana? Jadi kalau misalnya dibahas semuanya jadi kuliah nanti di sini. Panjangan ya kan? Panjangan. Oh jadi e-course pula tadi. Iya jadi e-course pula nanti jadi dijual. Nah jadi aku coba ini memang pertama kali aku buat e-book gitu. Jadi pasti banyak kesalahan juga. Nanti kalau misalnya. Oh maksudnya ini Rakuten tuangin rahasianya itu di e-book. Yes. Jadi orang bisa baca. Oke, ini bayar atau cuma ada nih? Enggak. Oh gratis. Oke, gratis nggak apa-apa. Masukkan aja. Bisa. Oh ada di bawah ya? Iya, ke bawah. Oke. Oke, jangan ketahuan. Kan enggak gue. Nah. Oke, ini dia. Ini oke, banyak ya. Nah, ini daftar isinya kita coba lihat ya, kawan-kawan. Jadi ada brief,
brief ini ya briefing dari klien maksudnya? Iya, jadi kan karena bahasa Inggris brief dari klien kemarin, jadi aku coba buat juga ke bahasa Indonesia supaya teman-teman dari Indonesia, ini tujuannya khusus untuk orang Indonesia gitu. Jadi supaya mereka bisa mengerti, dan ada beberapa istilah yang perlu dilurusin gitu, ada beberapa yang salah paham kayak shell. Orang berpikir itu kayak cangkang, kerang gitu ya. Iya, padahal sebenarnya itu kan istilah di remote di jaringan gitu. Oh iya benar benar. Banyak salah paham di situ. Oke, kayak gitu-gitu lah. Jadi sebenarnya secara keseluruhan kawan-kawan bisa pakai ini nanti untuk ngedesain logo ya, ilmunya itu. Tapi ya ini studi kasusnya memang untuk yang tadi ya, kontes 2000 tadi, Banisal tadi. Oke, kedua itu ada riset setelah brief, kemudian ada eksplorasi. Eksplorasi ini termasuk nyari inspirasi segala macam gitu. Iya, gambar. Oke, gambar. Kemudian ada keempat tuh sketsa. Oke, yang kelima ada eksekusi. Eksekusi ngedesainnya lah ya di komputer gitu ya, di laptop ya. Apa perlu dipikirkan ketika eksekusi gitu? Oke, pengembangan dari sketsa yang sebelumnya. Nah, tahap berikutnya itu nanti ada dijelasin di e-book ini, ada presentasi, kemudian dituju mindset. Nah, kenapa mindset dimasukkan kemarin nih? Nah, jadi kenapa seperti yang bilang tadi di awal yang 99 design itu. Oke. Ada mindset yang kurang tepat soal subjektivitas gitu kan. Oke, ya. Nah, jadi mungkin ini bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin masih baru belajar gitu kan. Jadi perlu punya mindset yang benar ketika membuat sebuah submission untuk sayembara gitu. Oke. Jadi aku buat sedikit sih tentang mental pemenang gitu. Macam motivator. Kemudian ada Filgo, filosofi logonya. Ya. Ini maksudnya mau ditampilkan di presentasi gitu? Bukan. Jadi sering ada miskonsepsi soal filosofi logo. Oke. Di desain logo. Jadi apakah harus ada filosofi? Seberapa penting filosofi gitu kan? Nah, aku coba ngasih pandanganku soal itu. Oke, di section yang nomor 8 ini. Kemudian ini ada surat bagi para penyelenggara lomba. Maksudnya surat apa nih? Nah, ini kayak surat terbuka gitu? Iya, kayak surat terbuka Abang Waris, surat dari Desainisia itu. Oh, oke, siap. Jadi ada referensi dari situ. Nah, jadi melihat banyaknya kegelisahan, keresahan dari para desainer logo sayembara gitu kan. Ya misalnya logonya terlalu murah gitu kan. Atau misalnya kok kayak gini, atau deadline-nya kapan diumumin pemenangnya gitu. Kok di pending-pending. Iya, gitu. 2 bulan kok gak jadi-jadi gitu kan. Ada 9 bulan lagi, ada yang udah hilang akunnya gitu. Jadi inilah jadi itu khusus untuk mereka. Iya, gitu. Oke, jadi ya bisa juga ini kawan-kawan bantu sebarin juga gitu ya. Jadi sehingga sampai juga ini e-book Rakuta ini ke penyelenggara kontes, bisa juga untuk mereka baca gitu ya, apa juga yang perlu mereka ketahui gitu ya. Penting juga sih nih, bagus juga nih. Jadi maksudnya ini kan tadi gratis. Cara ini bagikannya ke teman-teman Rumpi Desain gimana? Nah, untuk link aku masih cari tahu gimana cara efektif untuk bagiin ya. Tapi untuk lebih mudah nanti klik aja link di bio Instagramku. Oke, Instagram Rakuta itu nanti di sini ada. Jeng, ya. @rakutaf ya, Rakutaf ya. Rakutaf ya, Rakutaf tuh Rakutef. Oh, Rakutef bacanya. Iya, biar keren loh, Bang. Rakutef teman-teman. Jadi nanti ada di sini, langsung teman-teman akses saja Instagramnya. Mudah-mudahan nanti suatu video ini dipublish udah selesai tuh linknya. Jadi kita tinggal klik aja, tinggal teman-teman bisa langsung akses e-booknya. Oke, menarik. Nanti kalian lihat sendiri. Karena ini agak panjang. Berapa halaman nih, Ta? Sekitar 20 kayaknya. 20-an ya? 26. 26 halaman. Jadi pertama kali ngerasain kayak gitu, itu kalau dibilang project, itu project yang terbesar pada saat itu diterima. $2.000. Iya. Itu gimana nerima duitnya orang transfer? Bingung lah kan pertama. Aku takut kalau masuk nanti ke PayPal-ku dipikir aku nipu sama PayPal kan kalau ada tiba-tiba masuk tiba-tiba betul. Langsung di hold gitu. Apalagi akun baru gitu kan, nggak pernah digunakan transaksi gitu. Mafia dipikirin nanti. Jadi aku pikir gimana caranya supaya ngirim uang bisa bisa nggak ke hold gitu kan, biar bisa langsung. Nah, jadi ini pembayaran ya? Iya. Bahas pembayaran. Jadi ada dulu aku pelajari sistemnya Western Union. TransferWise. Oh, Transfer. Kayak gitu. Oke, TransferWise. Jadi dia langsung dari bank mereka langsung ke kita. rekening kita gitu. Ya udah, jadi kayak gitu. Jadi pakai itu. Oh, potongannya juga nggak terlalu besar, Nah, ada potongan kan? Ya aku bilang lah sama mereka. Oke, berarti di exclude dia, di luar dari hadiahnya itu. Mereka potongannya dilebihkan gitu. Sebenarnya $2.000 itu kan kalau di
ditotalkan, ternyata kan konsep dari TransferWise atau sejenisnya itu dia routing. Jadi masuk ke bank ini dipotong, di charge bank ini. Jadi ada berbagai bank di dunia dilewatinya gitu, routing. Gitu. Nah, nyampe ke bankku kayak udah sisanya lah. Banyak ya potongannya ya? Iya. Jadi sekitar berapa kayak kerasa ada 1 juta atau 2 juta gitu potongannya kan. Tapi tetap lumayan lah. Masih di atas 20 lah. Iya. Jadi aku tanya lah, ini ada potongan kayak mana, aku bilang kan. Ya udah kirim ke PayPal aja katanya. Potongannya? Iya, jadi dibayar ke PayPal. Gokil. Inilah dia hasilnya iPad baru teman-teman. Jadi malu. Oke, jadi ini yang terakhir mungkin nih, pertanyaan di section 1 kan. Setelah itu mereka ada apa kan? Ini kan logo. Mereka ada kalian ada kontak-kontakan gitu, tag-tagan. Perlu desain lain nggak? Business card, stationery gitu? Sempet nawarin? Ada. Apa ya? Jadi kayak mungkin emang tahu kayak loading logo gitu. Animasi gitu. Iya, kayak misalnya page-nya lagi loading. Iya, motion gitu kan. lah gitu kan. Iya, logonya agak motion gitu, ke kanan kiri gitu kan. Aku nggak pernah buat kayak gitu. Jadi cari ini atau dibuang? Enggak, aku belajar sendiri. Oh, belajar sendiri. Wah, luar biasa, pembelajar yang hebat. Jadi aku cari di internet banyak yang sediakan itu pakai CSS. Aku baru tahu ternyata CSS itu bisa bikin animasi. Bisa. Sendiri. Iya. Gila, pusing kali bikin animasi pakai program gue pikir kan. Jadi aku cari, ada nggak kayak program atau situs yang bisa nyediain gitu kan modelnya. Dan ketemu gitu. Dapat. Jadi dari situ. Luar biasa. Tapi ada kesalahan yang aku lakukan di situ kan. Jadi ternyata bentuk motion yang diinginkan itu tidak sesuai sama yang diinginkan, dan juga bentuk file format. Iya. Tidak bisa di custom. Ada keterbatasan dalam bentuk file format karena itu kan udah bentukan dari programnya sendiri kan, dari website kan. Gitu. Nah, sedangkan aku udah kerja kan gitu. Jadi aku dulu masih kayak agak idealis gitu kan. Kalau aku udah kerja harus bayar gitu konsepnya kan. Padahal masih baru menang logo. Harusnya jalan silaturahmi bagus gitu kan. Terakhir mulai agak renggang di situ karena cara komunikasiku yang kurang bagus gitu kan. Itu jadi pelajaran yang bagus sama aku. Terus setelah itu aku tanya beberapa minggu ke depan kan, memang ku cek terus, cuma di read aja. Udah nggak serak mereka gitu, gitu kan. Padahal bisa kan kalau misalnya item-item desain lain kita handle gitu. Bisa, sangat bisa, makanya tadi aku tanya. Nah, mungkin itu jadi pembelajaran yang bagus kan? Iya. Buat kawan-kawan juga, kalau misalnya udah dapet, kalau kalian mikirnya kliennya bagus gitu, kalian jangan mudah hitungan lah bahasanya. Apalagi kalian ini melihat peluangnya besar nih ke depan, kliennya nggak main-main nih gitu. Betul. Kalau kalian misalnya untuk nge-rotate atau membesarin logonya atau sekedar mau ngapain gitu, ada revisi sedikit, kalian gak usah hitungan lah. Karena kalian mikir, wah besok nih ada banyak project yang bisa aku handle gitu. Iya. Tapi ya itu pembelajaran bagus, nanti kita akan coba gali lagi ini di section keduanya, teman-teman jangan pergi dulu lah. Nanti kita upload ya, stay tune aja nanti di part keduanya. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih udah nyaksikan. Semoga episode kali ini bermanfaat. Yang penasaran, kemarin banyak yang DM, Bang titip salam sama Rakutaf ya. Semenjak yang menang kemarin itu, wah terima kasih. Kayaknya Rakutaf ini udah makin punya nama nih ya di Indonesia sih. Jadi ini langsung, nanti kalau ada kalian mau tanya-tanya langsung aja lah, gak usah ke akunku, langsung ke @rakutef aja di Instagram, kalian cari. Dan nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas dari episode ini, cantumkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti Rakutef atau aku atau nanti teman-teman yang lain bisa bantu jawabin. Oke, jangan lupa share video ini ke teman-teman desainer yang lain, ke sosial media kalian, ke grup-grup desain kalian, supaya semakin banyak orang yang nonton video ini. Dan terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba dan Rakuta. Ya, Rakutef. Jangan pernah takut berkarya. See you guys on the next video.